mungkin nggak sih dok, satu atau dua tahap ini kita lewatkan, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali? Nah, saya bisa menjawab bahwa tidak. Mungkin masyarakat perlu tahu lebih detail tentang tahapan-tahapannya seperti apa. Dan tahapan ini boleh di-skip nggak sih? Atau ada alternatif lain untuk skip satu tahap atau beberapa tahap seperti itu? Apakah ada alternatif tahapan lain yang ada di perawatan tersebut? Silakan dokter. Memang dalam perawatan ortodonti ini, hal yang terpenting adalah diagnosis pastinya. Nah, untuk menentukan diagnosis yang tepat itu, ada beberapa pemeriksaan yang seksama dan terperinci yang harus diperlukan. Ada beberapa tahapan yang memang harus dilewati seorang pasien sebelum nantinya dilakukan perawatan ortodonti. Nah, yang pertama yaitu tahapan konsultasi atau wawancara. Nah, tahapan konsultasi atau wawancara ini penting nih dok, karena untuk mengetahui keluhan utama dari si pasien itu, dan juga motivasi dari pasiennya juga. Dan kira-kira hal apa sih yang ingin dicapai setelah perawatan ortodonti ini, seperti itu dok. Dan tahapan ini jangan dianggap sepele, karena tahap ini tuh ortodontis akan mencoba untuk mengevaluasi nih, kira-kira harapan pasien tuh sampai sebatas mana, seperti itu. Apakah harapan tersebut dapat dicapai atau melalui perawatan ortodonti atau tidak, seperti itu. Nah, misalnya nih dok, ada pasien yang mau dirawat ortodonti, mungkin karena pipinya ingin terlihat tirus. Nah, itu kan banyak sekali tuh sekarang yang mau mirip-mirip seperti artis Korea atau sebagainya, seperti itu ya dok. Nah, tentunya harapan tersebut tidak mungkin bisa dipenuhi, karena pada perawatan ortodonti itu memang yang kita lakukan, yang kita utak-atik itu cuma hanya bagian giginya saja, seperti itu dok. Nah, itu. Nah, kemudian tahapan yang kedua yang juga tidak kalah penting, yaitu pencetakan gigi. Nah, proses ini tuh cukup penting karena sebagai salah satu alat untuk menentukan diagnosis juga nih dok. Nah, dari cetakan gigi ini, maka akan diketahui kira-kira keadaan giginya seperti apa, lengkung rahangnya seperti bagaimana, dan hubungan gigi atas dan bawahnya itu seperti apa, apakah harmonis atau tidak. Nah, dari cetakan gigi ini harus dibuat seakurat mungkin, sehingga benar-benar bisa menggambarkan kondisi gigi-gigi pasien itu sendiri dan keadaan-keadaan mulut pasien itu sendiri, itu dok. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, yaitu yang tadi saya sedikit unggah juga di awal, yaitu tentang foto ronsen gigi dan ronsen kepala. Nah, memang biasanya seorang ortodontis ini akan akan menghimbau kepada pasien untuk melakukan foto ronsen. Nah, biasanya ada dua nih foto ronsennya, yaitu ronsen gigi dan ronsen kepala. Atau kalau di dalam bahasa kedokterannya sendiri, yaitu ronsen panoramik dan cefalometri, seperti itu dok. Nah, untuk foto ronsen gigi itu dengan kita meronsen dari gigi itu sendiri, kita bisa melihat keadaan tulang yang tidak terlihat hanya melalui pemeriksaan klinis. Nah, sedangkan untuk foto ronsen kepalanya itu diperlukan untuk mengetahui proporsi dari tulang kepalanya, rahang, dan hubungan gigi terhadap rahang. Itu dok. Nah, kalau ditanya apakah mungkin nggak sih dok satu atau dua tahap ini kita lewatkan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali? Nah, saya bisa menjawab bahwa tidak. Jadi semua tahapan pemeriksaan itu harus dilakukan dan tidak bisa dilewatkan. Karena setiap pemeriksaan itu memiliki fungsi yang berbeda dan saling mendukung. Nah, apabila ada satu saja pemeriksaan yang dilewatkan, maka ditakutkan nanti diagnosis dari kasus pasien itu sendiri menjadi tidak lengkap, sehingga otomatis akan mempengaruhi keberhasilan dari perawatan yang kita inginkan nanti. Nah, banyak sekali nih di masyarakat menawar, ya, nawar. Nawar ini gimana nih kalau saya cetaknya belakangan? Pokoknya pasang dulu. Gimana nih kalau saya ronsennya belakangan? Pokoknya pasang dulu. Nanti saya ronsen deh, dok. Nah, itu kan artinya tidak menegakkan diagnosis di awal, karena diagnosis di awal itu memerlukan pemeriksaan ronsen, kemudian cetakan gigi. Nah, jika tidak ada diagnosis tegaknya, maka tidak bisa dengan akurat
merancang sebuah rencana perawatan.